kendaraan bermotor yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam akan merasakan rasa aman dan nyaman pada kondisi volume jam perencanaan. Hai, selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Bertemu lagi di pembelajaran dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Sarah Lestari di mata kuliah Rekayasa Geometri Jalan. Jika di video sebelumnya dibahas bagian-bagian jalan, di video kali ini akan dibahas topik pembelajaran mengenai parameter perencanaan jalan. Adapun referensi yang dapat digunakan untuk mendukung materi ini diantaranya buku karya Sylvia Sukitman yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Geometri Jalan, lalu buku karya Shirley L. Henderson yang berjudul Teknik Jalan Raya, dan juga modul-modul serta peraturan dari Kementerian PUPR. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu parameter perencanaan jalan, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di video kali ini. Setelah menonton video ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi-definisi yang dipakai dalam parameter perencanaan jalan. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa juga diharapkan dapat memahami tentang apa itu kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume lalu lintas, dan jarak pandang. Selanjutnya, setelah menonton video ini, rekan-rekan mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menentukan kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume lalu lintas, dan jarak pandang. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kendaraan rencana, volume lalu lintas, kecepatan rencana, dan juga jarak pandang. Perencanaan geometri jalan memerlukan beberapa parameter atau kriteria sebagai pertimbangan untuk mengoptimalkan hasil perencanaan. Parameter atau kriteria perencanaan jalan merupakan suatu ukuran yang menjadi dasar perencanaan jalan. Parameter atau kriteria ini dipilih sesuai dengan jalan yang akan dibuat. Parameter perencanaan jalan terdiri dari karakteristik lalu lintas dan karakteristik geometri. Karakteristik lalu lintas terdiri dari manusia dan juga kendaraan, sedangkan karakteristik geometri adalah jalan itu sendiri. Masing-masing memiliki parameter atau kriteria tersendiri. Parameter itulah yang akan dibahas secara rinci pada video kali ini. Parameter atau kriteria dari karakteristik lalu lintas yang digunakan dalam perencanaan jalan terdiri dari kendaraan rencana, kecepatan rencana, komposisi lalu lintas, dan juga jarak pandang. Sedangkan parameter atau kriteria dari karakteristik geometri itu sendiri adalah klasifikasi jalan, tipe jalan, fungsi jalan, dan juga jaringan jalan. Baik, mari kita bahas materi kita. Topik kita yang pertama yaitu kendaraan rencana. Apa itu kendaraan rencana? Kendaraan rencana merupakan kendaraan yang memiliki bentuk, ukuran, dan muatan dengan standar tertentu yang digunakan sebagai kriteria perencanaan bagian-bagian jalan. Kita tahu bahwa kendaraan bermotor yang melalui jalan terdiri dari beragam jenis bentuk, dimensi, dan muatan sumbu yang berbeda. Pada dasarnya, kendaraan bisa dikelompokkan atas kelompok kendaraan bermotor dan juga kelompok kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor itu sendiri dapat dikelompokkan atas mobil penumpang, bus, truk, trailer, dan juga semi-trailer. Lalu, mengapa perlu ada kendaraan rencana dalam perencanaan jalan? Jenis ukuran, dimensi, muatan, dan bentuk kendaraan itu sangat beragam. Untuk memudahkan melakukan desain geometri jalan, maka perlu ditentukan satu jenis kendaraan rencana yang kemudian akan mendasari desain geometri jalan. Sifat dan karakteristik dari semua jenis kendaraan ini akan diwakili oleh kendaraan rencana pada waktu perancang jalan menetapkan bagian-bagian jalan, lebar lajur kendaraan, jari-jari tikungan, kelandaian geometri, serta lebar median dan U-turn-nya. Lalu bagaimanakah memilih kendaraan rencana?
Sebagai referensi ukuran kendaraan rencana untuk masing-masing jenis kendaraan yang terdiri dari kendaraan penumpang, truk atau bus, truk tanpa gandengan, trailer ataupun semi-trailer telah diatur oleh Bina Marga di dalam Peraturan 007-BM-2009 dan ASTO tahun 2004. Bisa kita lihat pada tabel, untuk masing-masing jenis kendaraan telah tersedia informasi mengenai dimensi kendaraan rencana dan juga radius putarnya. Misalnya, kita akan menentukan kendaraan rencananya adalah truk 3 as, maka radius putar minimumnya adalah 12,8 meter. Informasi mengenai dimensi kendaraan rencana dan juga radius putar ini digunakan untuk merencanakan lebar lajur kendaraan, jari-jari tikungan, kelandaian geometrik, serta lebar median dan U-turn-nya. Jadi kesimpulannya, kendaraan rencana bertujuan untuk memilih jenis kendaraan. Jenis kendaraan yang dipilih sebagai kendaraan rencana akan menunjukkan kelas beban atau muatan sumbu terberat yang diasumsikan melewati jalan yang akan direncanakan, di mana kelas beban ini berpengaruh langsung pada perencanaan konstruksi perkerasan. Selain itu, karakteristik dan dimensi kendaraan rencana akan menentukan lebar jalan, kelandaian jalan, jari-jari tikungan, serta U-turn-nya. Pembahasan parameter perencanaan selanjutnya adalah volume lalu lintas. Data lalu lintas merupakan data utama yang dibutuhkan dalam merencanakan jalan karena kapasitas jalan yang akan direncanakan tergantung dari komposisi lalu lintas yang akan menggunakan jalan pada suatu segmen jalan yang ditinjau. Besarnya volume atau arus lalu lintas diperlukan untuk menentukan jumlah dan lebar lajur pada satu jalur. Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan selama satu satuan waktu, baik dinyatakan dalam kendaraan per hari maupun kendaraan per jam. Volume lalu lintas untuk keperluan desain kapasitas geometrik jalan perlu dinyatakan dalam satuan mobil penumpang atau satuan kendaraan ringan, yaitu dengan menyesuaikan dengan nilai ekivalensi mobil penumpang pada setiap jenis kendaraan. Keadaan di mana volume lalu lintas tinggi tentu harus direncanakan dengan perkerasan jalan yang lebih besar agar tercipta kenyamanan dan keamanan. Sebaliknya, untuk volume lalu lintas yang rendah harus direncanakan jalan yang lebih sempit. Karena jika didesain jalan yang terlalu lebar akan membahayakan karena pengemudi cenderung mengemudikan kendaraannya pada kecepatan yang lebih tinggi. Dan tentu saja akan menimbulkan peningkatan biaya pembangunan jalan yang tentu saja tidak sesuai dengan keadaan lalu lintasnya. Satuan volume lalu lintas yang umum digunakan sehubungan dengan penentuan jumlah dan lebar lajur adalah yang pertama, lalu lintas harian rata-rata, yang kedua, volume jam perencanaan, dan juga yang ketiga adalah kapasitas. Mari kita bahas satu persatu. Lalu lintas harian rata-rata merupakan volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari. Volume lalu lintas dalam perencanaan suatu jalan dinyatakan dalam satuan mobil penumpang atau satuan kendaraan ringan. Cara untuk mendapatkan data volume tersebut dibedakan menjadi lalu lintas harian rata-rata dan lalu lintas harian rata-rata tahunan. Lalu lintas harian rata-rata merupakan hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dibagi dengan lamanya pengamatan. Atau secara sederhana rumusnya LHR sama dengan jumlah lalu lintas selama pengamatan dibagi lamanya pengamatan. Sedangkan lalu lintas harian rata-rata tahunan merupakan jumlah lalu lintas kendaraan rata-rata yang melewati suatu jalur selama 24 jam selama 1 tahun penuh. Rumusnya adalah LHRT sama dengan jumlah lalu lintas dalam 1 tahun dibagi 365. Selanjutnya adalah volume jam perencanaan atau VJP. VJP merupakan volume lalu lintas rencana, di mana volume lalu lintas setiap jam yang dipilih sebagai perencanaan bagian-bagian jalan. Arus lalu lintas bervariasi dari jam ke jam berikutnya dalam satu hari. Maka volume lalu lintas 1 jam ini sangat cocok dipergunakan untuk perencanaan. Dalam elemen perencanaan jalan tertentu sangat tergantung pada jam puncak. Lalu lintas harian rata-rata tidak menggambarkan fluktuasi arus lalu lintas secara rinci dalam jam, sehingga LHR atau LHRT tidak dapat digunakan langsung dalam perencanaan geometri jalan. Untuk itu digunakan volume per jam perencanaan.
Selanjutnya adalah kapasitas. Kapasitas merupakan arus maksimum yang dapat dipertahankan pada suatu bagian jalan pada waktu tertentu, atau bisa diartikan sebagai daya tampung suatu segmen jalan terhadap arus lalu lintas pada waktu tertentu. Volume per kapasitas disebut juga RVK atau rasio volume kendaraan, merupakan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Kapasitas rencana adalah kapasitas ideal dikalikan dengan faktor kondisi jalan yang direncanakan. Sesuai dengan Permen PU nomor 19/PRT/M/2011, nilai RVK untuk fungsi jalan arteri dan kolektor nilainya adalah kurang dari sama dengan 0,85. Sedangkan untuk jalan lokal dan jalan lingkungan nilai RVK adalah kurang dari sama dengan 0,90. Analisis RVK selanjutnya digunakan untuk menetapkan kebutuhan jumlah dan lebar lajur, lebar bahu jalan, kecepatan rencana minimal, sehingga terwujudnya kenyamanan dan juga keselamatan jalan. Baiklah, kita tadi sudah membahas tentang volume lalu lintas. Parameter selanjutnya adalah kecepatan rencana. Apa itu kecepatan rencana? Kecepatan rencana merupakan kecepatan yang dipilih untuk keperluan perencanaan setiap bagian jalan raya seperti tikungan, kemiringan jalan, dan juga jarak pandang. Kecepatan yang dipilih merupakan kecepatan tertinggi yang dapat dicapai di mana kendaraan dapat melaju dengan aman tanpa gangguan. Sebagai contoh, jalan dengan kecepatan rencana 60 km per jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometri jalan yang diperhitungkan terhadap kecepatan maksimum 60 km per jam. Sehingga kendaraan bermotor yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam akan merasakan rasa aman dan nyaman pada kondisi volume jam perencanaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan rencana, antara lain medan atau terrain, lalu juga klasifikasi jalan dan juga kondisi lalu lintasnya. Bagaimana memilih kecepatan rencana? Kita tahu bahwa kecepatan rencana yang dipilih itu tergantung pada medan, kondisi lalu lintas, dan klasifikasi jalan. Daerah dengan medan datar direncanakan dengan kecepatan rencana yang tinggi, sedangkan daerah dengan medan pegunungan tidak bisa direncanakan dengan kecepatan rencana yang tinggi. Akan berbeda antara kecepatan rencana di daerah perkotaan dan juga untuk jalan luar kota. Kecepatan rencana di jalan luar kota akan lebih tinggi dibandingkan dengan jalan perkotaan. Selanjutnya, untuk daerah dengan kondisi lalu lintas rendah, maka direncanakan dengan kecepatan rencana yang tinggi. Sedangkan daerah yang lalu lintasnya tinggi, tentu saja tidak bisa direncanakan kecepatan rencana yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan kecepatan rencana? Dalam menentukan kecepatan rencana, kita bisa menggunakan acuan dari Permen PU nomor 19/PRT/M/2011 dan Standar Bina Marga nomor 007/BM/2009. Sebagai contoh, jika akan direncanakan jalan bebas hambatan untuk jaringan jalan primer pada medan datar, bisa kita lihat pada tabel. Kecepatan rencana dari Permen PU nomor 19/PRT/M/2011 bisa kita lihat, maka kecepatan rencana dapat dipilih antara 80 sampai 120 km per jam. Sebagai contoh lain, apabila akan direncanakan jalan dengan medan pegunungan untuk jalan perkotaan, bisa kita lihat pada tabel. Kecepatan rencana dari Standar Bina Marga nomor 007/BM/2009, maka kecepatan rencananya adalah 60 km per jam. Parameter perencanaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah jarak pandang. Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seseorang pengemudi pada saat mengemudi, sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, pengemudi dapat melakukan sesuatu untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Jarak pandang dibutuhkan untuk menjamin faktor keamanan bagi pengendara. Tersedianya jarak pandang yang cukup akan memungkinkan pengendara mampu mengendalikan kendaraannya menghadapi hambatan yang ada di depannya. Misalnya adanya penyeberangan orang,
rambu-rambu, persimpangan, tikungan, dan juga pelandaian. Dengan demikian, maka jarak pandang akan sangat mempengaruhi perencanaan jalan di dalam menetapkan kecepatan rencana. Jarak pandang minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman saat melihat adanya halangan di depan disebut jarak pandang henti. Jarak pandang henti diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi halangan 15 cm diukur dari permukaan jalan. Dalam perencanaan jarak pandang henti harus lebih besar daripada jarak pandang henti minimum. Selanjutnya, jarak pandang henti terdiri dari komponen jarak tanggap dan juga jarak pengereman. Jarak tanggap adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi sadar melihat adanya halangan yang menyebabkan harus berhenti sampai pengemudi menginjak rem. Hal ini juga disebut sebagai waktu PIV. Waktu PIV yaitu perception time, intellection process, emotion process, dan juga volition. ASTO merekomendasikan waktu tanggap adalah 2,5 detik. Selanjutnya, kita akan membahas jarak pengereman. Jarak pengereman adalah jarak yang diperlukan agar menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai kendaraan berhenti. Jarak pengereman ini dipengaruhi oleh tekanan angin, jenis ban, tipe ban, sistem pengereman, permukaan perpitasan, dan kelembaban permukaan jalan. ASTO tahun 2004 menyarankan menggunakan nilai perlambatan kendaraan sebesar 3,4 meter per detik kuadrat. Selanjutnya, jarak pandang yang akan kita bahas adalah jarak pandang menyiap. Jarak pandang menyiap adalah jarak yang memungkinkan kendaraan menyiap kendaraan lain di depannya dengan aman hingga kendaraan tersebut kembali pada lajurnya semula. Jarak pandang menyiap diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm, di mana 50 cm tinggi jok dan 55 cm tinggi mata orang posisi duduk, serta tinggi halangan adalah 105 cm. Terkait dengan jarak pandang menyiap, perencana jalan perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu frekuensi pengadaan jarak pandang menyiap. Menurut Bina Marga tahun 1997, jalan luar kota disarankan minimal 30% dari keseluruhan panjang jalan perlu tersedia jarak pandang menyiap. Artinya, daerah menyiap harus tersebar di sepanjang jalan dengan jumlah panjang minimum 30% dari total panjang ruas jalan tersebut. Pertimbangan ini sesuai prinsip efisiensi antara pemenuhan jarak pandang menyiap dan juga biaya pembangunan jalan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah jarak pandang pada malam hari. Jarak pandang pada malam hari dipengaruhi oleh kuat sinar, tinggi lampu besar, dan juga sifat pantulan benda. Pada malam hari, jarak pandang henti masih penting. Sedangkan jarak pandang menyiap tidak terlalu penting karena pengaruh silau. Demikianlah pembahasan mengenai parameter perencanaan jalan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate